Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak semuanya. Wah, Lawson ini senang sekali ya bisa memuji Tuhan hari ini. Bisa semangat kita mau mendengarkan firman juga ya. Anak-anak masih ingat enggak cerita minggu lalu? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa. Wah, Tuhan Yesus menyembuhkan. Wah, luar biasa ya Tuhan kita. Makanya Tuhan mau setiap murid-muridnya itu semuanya membawa jiwa-jiwa. Kita semuanya juga dipanggil oleh Tuhan untuk membawa teman kita pergi sekolah minggu, bernyanyi bersama, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu ini, Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Bisa bertepuk tangan ya anak-anak ya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Habis satu berapa? Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Keempat sekarang, 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Terakhir berapa? 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Wah, benar sekali ya. Kita mau memulai ibadah kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah Tuhan yang sudah berikan kepada kami. Tuhan, tolong persiapkan hati kami supaya kami siap mendengarkan beribadah dari awal hingga akhir. Kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita mau nyanyi Jesus You're My Number One. Karena Tuhan yang mengendali hidup kita. Kita nyanyi lagu ini yuk. Yuk semuanya. Bagaimana posisinya kalau lagi menyetir ya? Oh, ada gerakannya ya. Yuk. Yuk, kita mau nyetir mobil bagaimana? Kita nyanyi lagu ini ya. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drive my heart. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. In the rain
you're my number one. Jesus, you're my number one. Yuk kita ulang lagi. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drive my heart. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul in the race. In the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I celebrate. I praise you all day long. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Wah, betul sekali. Tuhan Yesus mau menempatkan dirinya nomor satu di hati kita. Ya anak-anak, mari kita ikut Yesus yuk. Kita nyanyi lagu Aku Mau Ikut Yesus. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Ada gerakannya juga ya anak-anak ya. Kita mau maju ke depan ya anak-anak yuk. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Sekali lagi anak-anak. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Wah, anak-anak benar sekali ya. Kita mengasihi Tuhan, kita mau ikut Tuhan. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus juga mau mengikut Tuhan Yesus ya. Kita menyanyi lagu ini, kita memasuki firman Jesus Love Me. Jesus love me, this I know, for the Bible tell me so. Little one to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus love me, yes, Jesus love me, yes, Jesus love me, the Bible tell me so. Sekali lagi, Jesus love me, this I know, for the Bible tell me so. Little one to him belongs, they are weak but he is strong. Yes, Jesus love me, yes, Jesus love me, yes, Jesus love me, the Bible tells
kita mau berdoa, kita mau memasuki firman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk puji-pujian yang kami sudah nyanyikan. Kiranya lagu yang kami barusan nyanyikan, Tuhan benar-benar mengasihi kami semuanya. Ajar kami untuk siap mendengarkan firman Tuhan, memberikan hati, pikiran kami semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang memimpin Lause yang akan berceritakan firman, kiranya Tuhan berikan hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah ini hanya dalam nama-Mu. Amin. Nah anak-anak, Lause ini pengen tahu nih, pernah nggak kalian itu ngalamin yang namanya tidak disukai sama orang karena kalian itu melakukan hal yang benar? Atau pernah nggak kalian itu dituduh melanggar aturan, padahal sebenarnya kalian itu sudah melakukan segala sesuatu itu yang benar dan nggak merugikan orang lain? Wah, pasti nggak enak banget kan dituduh seperti itu. Pasti kalian sedih, marah, jengkel, dan lain-lain campur aduk menjadi satu seperti permen nano-nano, ya kan? Nah, ternyata anak-anak, kita nggak sendirian loh. Tuhan Yesus juga pernah ngalamin hal yang kurang lebih sama seperti yang kita alamin ini. Bahkan Tuhan Yesus itu lebih daripada itu. Tuhan Yesus tuh seperti kena jebakan Batman dari para ahli Taurat dan para orang Farisi. Tuhan Yesus itu dituduh bersalah karena menyembuhkan orang yang tangan kanannya mati pada hari Sabat. Loh salah nih, hari Sabat itu apaan? Hari Sabat itu adalah hari beribadah orang-orang pada zaman Alkitab gitu ya. Kalau kita hari ini seperti hari Minggu gitu anak-anak ya. Nah, hal itu kenapa nggak boleh menyembuhkan orang di hari Sabat? Karena ada aturan di mereka kalau hari Sabat itu dilarang untuk menyembuhkan orang sakit. Itu loh anak-anak yang membuat Tuhan Yesus itu dituduh. Tuhan Yesus itu seperti kena jebakan Batman anak-anak. Nah, kenapa kita mau tahu nih, kenapa Tuhan Yesus mau melakukan itu? Apa alasannya Tuhan Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat? Padahal Tuhan Yesus udah tahu kalau ada aturan bahwa nggak boleh. Nah, saya ini kasih tahu kalian nih ya. Tuhan Yesus berani dan tetap melakukan penyembuhan di hari Sabat itu yang katanya melanggar aturan mereka. Karena sesungguhnya apa yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah kebenaran anak-anak. Seperti yang ada dituliskan di dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan begini anak-anak. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya? Nah itu Tuhan Yesus. Itulah anak-anak yang Tuhan Yesus lakukan. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan itu membuat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu semakin marah kepada Tuhan Yesus. Dan bahkan mereka mulai itu berunding, berkonspirasi untuk melakukan yang jahat kepada Tuhan Yesus. Lalu anak-anak tahu nggak? Apakah Tuhan Yesus ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu berkonspirasi dan berunding itu, Tuhan Yesus nggak tahu apa yang mereka pikirkan tentang Tuhan Yesus? Ya namanya juga Tuhan. Tuhan kita itu tahu segala sesuatu. Tapi apakah Tuhan Yesus membalas mereka? No anak-anak. Tuhan Yesus tidak membalas apa yang mereka lakukan. Sehingga satu hal nih anak-anak yang kita bisa belajar dari Tuhan Yesus adalah bahwa walaupun Tuhan Yesus itu tidak disukai, walaupun ada yang menghalangi dia, tetapi Tuhan Yesus tetap melakukan apa yang benar. Tuhan Yesus tetap melakukan pelayanannya. Dia tidak meninggalkan pelayanannya, dia tidak berpaling, tetapi dia tetap teguh dengan iman melakukan apa yang benar dan melakukan pelayanannya. Nah anak-anak, setelah kejadian itu, setelah kejadian penyembuhan di hari Sabat itu, maka Tuhan Yesus itu pergi. Pergi kemana anak-anak? Pergi seorang diri nih anak-anak. Dia pergi ke atas bukit dan berdoa kepada Bapanya. Tuhan Yesus menyerahkan semua bebannya kepada Allah, Sang Sumber Kekuatan. Tuhan Yesus berdoa minta pimpinan dari Bapanya, dari Allah, untuk memilih
12 orang yang nantinya akan menjadi murid-muridnya, yang akan menjadi penolong dia, teman sepelayanannya dia, yang bisa dia andalkan. Tuhan Yesus tidak mau mengandalkan kekuatan dia sendiri, tetapi dia perlu orang lain untuk membantu dia, menemani dia di dalam setiap pelayanannya. Dan anak-anak, setelah Tuhan Yesus berdoa meminta pimpinan Tuhan Yesus itu di siang hari Tuhan Yesus mulai pergi. Tuhan Yesus mulai mencari dan Tuhan Yesus mulai memilih dan memanggil orang-orang yang tepat yang akan menjadi murid-muridnya. Dan kalian tahu nggak anak-anak? Tuhan Yesus itu ketika dia memilih orang-orang untuk menjadi murid-muridnya, Tuhan Yesus itu kan bisa aja memilih orang yang gagah, orang yang tampan, orang yang pinter, bahkan orang yang berkelebihan. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Tuhan Yesus memilih orang-orang yang menjadi murid-muridnya itu dari orang-orang biasa-biasa saja. Orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda, orang-orang yang punya karakter yang berbeda, orang-orang yang punya kebiasaan yang berbeda. Bahkan sebagian besar dari mereka itu adalah nelayan. Anak-anak tahu kan nelayan? Penangkap ikan. Itu yang Tuhan Yesus pilih untuk menjadi murid-muridnya. Nah anak-anak, walaupun di antara ke-12 murid itu ada satu orang yang kemudian mengkhianati Tuhan Yesus, tapi Yesus itu ingin agar orang-orang yang dia pilih itu kelak menjadi orang-orang yang menolong dia, orang-orang yang menjadi teman sepelayanan dia di dalam mengerjakan tugas pelayanan Tuhan Yesus itu. Nah, kalian tentu masih ingat siapa saja sih nama 12 orang murid Tuhan Yesus itu, atau 12 orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus itu menjadi murid-muridnya. Nah, setelah ini pengen nih ajak kalian untuk mengingat nama ke-12 murid Tuhan Yesus itu, tapi melalui lagu ya. Yuk kita lihat lagu ini sambil kita ingat, sambil kita nyanyikan bersama-sama. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah anak-anak, itu tadi 12 murid Tuhan Yesus. Kalian semua hebat-hebat tuh. Masih ingat dan bisa menyebutkan walaupun melalui lagu nama 12 murid Tuhan Yesus itu ya. Nah sekarang saya tanya Lasel ini pengen tanya sama kalian. Ingat ya, tadi siapa aja? Masih ingat gak siapa aja nama murid-murid Tuhan Yesus itu? Yang pertama siapa? Simon Petrus, betul. Yang kedua, Andreas, saudaranya Simon. Lalu yang ketiga, Yakobus. Keempat, Yohanes, betul sekali. Kelima, Filipus. Lalu ada Bartolomeus, ada Matius. Siapa lagi? Thomas. Terus Yakobus anak Alfeus, Simon orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan yang terakhir siapa yang mengkhianati Tuhan Yesus namanya? Yes, betul sekali. Yudas Iskariot. Itu dia nama 12 murid-murid Tuhan Yesus ya. Hebat kalian semua. Nah, anak-anakku, dari dua cerita yang kalian dengar tadi,
tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, dan juga Tuhan Yesus yang memilih murid-muridnya untuk menjadi penolong Dia dalam pelayanannya, kita mau belajar 4 hal. Ya, yang pertama, kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan untuk berani tampil beda, tetap melakukan kebenaran di tengah situasi yang tidak benar sekalipun. Yang kedua, kita mau taat melakukan firman Tuhan serta kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Yang ketiga, kita mau mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Dan yang keempat, kita membutuhkan orang lain di hidup kita untuk menolong kita seperti yang Tuhan Yesus lakukan dalam pelayanan Dia. Dia ditolong dan didampingi oleh 12 murid-muridnya. Cerita Losaleni sampai di sini, tapi Losaleni percaya Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap kita akan menolong kita untuk mengerti firman Tuhan ini dan melakukan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Angkat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu sudah selesai disampaikan. Tapi kami percaya firman itu tidak berlalu dengan sia-sia dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Firman-Mu itu akan bertumbuh subur dalam tanah hati kami, memberkati kami, dan kami yang diberkati boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk ayat hafalan terambil dari Lukas 6 ayat 13. Sekali lagi, Lukas 6 ayat 13. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. anak-anak untuk persembahan. Jangan lupa kita mempunyai celengan untuk anak-anak pusat, Singaraja maupun IR. Jangan lupa memberikan persembahan melalui celengan. Dan untuk anak-anak pos PI lainnya bisa melalui QRIS atau nomor rekening di bawah box deskripsi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.